sebetulnya sih saya nggak begitu ini, nggak begitu suka pedas. Cuma ini saya pengen coba pedasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda sama mie yang lain. Mie sedap ini memang pilihan. Penambahan apa sendiri? Surabaya toh. Masya Allah, Dari teman-teman dari Jawa Timur semua. oh itu yang Mengenai kita selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. News dan good news. Kita mulai dari bad newsnya dulu. Bapak Ibu, khususnya Ibu Gubernur dan Pak Ketua Umum Prof. Putu Hasibuan, mohon maaf kalau acara ini rupanya terlaksana tidak sesuai dengan waktunya. Di sini saya selaku Ketua Panitia, saya meminta maaf atas hal itu. Selanjutnya good newsnya, jadi biar moodnya kita naik. Nah, Bapak Ibu, acara ini tentunya terlaksana begitu meriah, begitu wow, karena dukungan dari panitia yang sangat luar biasa. Mohon tangannya. Yang lebih itu kita SK-nya panitia itu tanggal 22 November. SK-nya itu. Acaranya kita laksanakan 14 Januari. Jadi kalau kita hitung itu totalnya hanya 50 hari. Belum dipotong Desember, aromanya atmosfernya sudah atmosfer liburan itu. Nah, tapi inilah hebatnya pradi kita ini ya. Loyalnya jalur-jalur, kasusnya rumit-rumit, jadwalnya padat-padat. Tapi setiap kalau menghadiri rapat, kalau saya hitung ada sekitar 5-6 rapat ya. Wah, rapatnya itu sangat berkualitas sekali. Ya, mungkin Prof. Foto, Pak Ketua DPC Pak Arianto tahu sendiri, anggotanya kita ini, Bapak Ibu ini, kalau buat gugatan aja udah 30 halaman. Ya, buat kesimpulan bisa 100 halaman itu. Buat pledoi bisa-bisa 500 halaman. Nah, jadi bisa tahu kalau kita rapat itu kalau ada notulen meetingnya, kayaknya sekretarisnya kita, Mbak Lady itu rasanya bisa keriting tangannya karena bisa segini kalau diulas. Sekali lagi, kami adalah solusi keberanian profesi advokat. Jadi kepada Bapak Ibu yang nantinya akan dilantik, ya, semoga euforia ini, kehormatan yang kami dapat dengan hadirnya Ibu Gubernur ke sini, Pak Ketua Umum juga hadir, Bapak-bapak dari DPR hadir. Euforia ini yang harus tetap kita jaga untuk 5 tahun ke depan ataupun lebih ke depannya lagi. Karena sehingga tema ini, Bapak Ibu, tema ini tidak hanya menjadi kata-kata belaka, tapi betul-betul nyata adanya dan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya Kota Surabaya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum pelantikan ini saya laksanakan, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang akan saya lantik. Apakah rekan-rekan semuanya sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi? Kerinduan apakah Indonesia? Apakah sudah bersedia? Tangan kanan semua di atas. Kita ucapkan bersama-sama salam optimis. 1, 2, 3. Salam optimis. Kan politik bisa dihukumkan, kan? Ya, itu terjadi sekali di dalam ini. Dan mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita semua. Walaupun saya melihat banyak juga mungkin terjadi di Surabaya seperti ini, mencoba-coba ya mempolitikkan hukum, menghukumkan politik. Oleh karena itu kita sebagai advokat harus mengawal, ya, harus mengawal jangan sampai hal ini terjadi di Republik kita ini. Plato mengatakan memang no justice in politik, gak ada keadilan di dalam politik. Karena tidak ada keadilan di dalam politik. Itu Plato yang ngomong. Dan saya pikir benar juga. Nah, oleh karena tidak ada keadilan di dalam politik, maka tidak mungkin bisa diharapkan ada kejujuran di dalam politik. Karena kalau mengharapkan dia bisa jujur, pasti keadilan akan bisa dicapai. Nah, kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita untuk menegakkan hukum itu sendiri kalau masih politik bisa mengintervensi hukum. Nah, karena itu kita sebagai advokat harus mengawal itu. Ya, kita harus mengawal. Dan itulah kemudian disebut Nusantara. Inilah bumi Mojopahit, inilah bumi Nusantara. Selamat datang seluruh jajaran DPC Pradi dari seluruh Indonesia. Dan tentu yang kita hormati Pak Sekjen, Wakil Ketua Umum, Ketua Dewan Komisi Pengawasan dari DPN Pradi, seluruh Dewan Pakar, Dewan Kehormatan DPC Pradi Surabaya, dan tentu Cak Haryanto, Ketua DPC Pradi Surabaya yang luar biasa. Saya rasa kekuatan dalam pilar yang akan dilakukan oleh sinergitas, profesionalisme, dan komitmen Pradi yang kuat. Selamat bertugas, Cak Haryanto, beserta seluruh jajaran DPC Pradi Surabaya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan. Amin. Kita lakukan proses telah bersama. Selain ini sebetulnya saya ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh DPC Pradi Surabaya. Bagaimana solusi keberagaman melalui organisasi profesi advokat diinisiasi oleh Ketua DPC Pradi Surabaya dan tentu jajaran panitia Mas Bonar Parulian Sidabuke. Saya rasa luar biasa Mas Bonar bersama tim advokat muda menginisiasi perhelatan pelantikan DPC Pradi Surabaya dengan sangat baik. Kepanjangan. Apa yang ingin saya sampaikan dari beragam budaya yang tumbuh dan berkembang di negeri ini memiliki kearifan yang luar biasa. Itulah sesungguhnya kekuatan yang kita miliki, dan terima kasih atas inisiasi DPC Pradi Surabaya yang mencoba memanggil memori kita semua bahwa kita bersuku-suku bangsa. Minimal simbol-simbol itu sudah dibayar sore dan malam hari ini. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Jadi gampangnya seperti itu. Jadi advokat itu harus berkualitas. Dengan dia berkualitas, maka dia memberikan bantuan hukum yang baik kepada klien-kliennya, termasuk masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Nah, oleh karena itu, dengan demikian hukum bisa dijaga, hukum tetap ditegakkan, rule of law juga menjadi tegak, sehingga rakyat bisa menjadi siap. Gitu. Siap. Terima kasih, Pak Odi. Terima kasih. Teman-teman ya. Saya Agnia Askia, biasa dipanggil Nia, dan pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai wartawan multimedia untuk cnnindonesia.com. Sebenarnya jadi wartawan itu gampang-gampang sulit. Kita wawancara narasumber, terus habis itu kita nulis berita dari hasil wawancara tersebut, atau kalau saya sih juga sambil bikin video. Saya kan ngepost di KPK nih, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu wartawannya harus 24 jam standby juga kalau tiba-tiba ada operasi tangkap tangan. Suatu waktu saya pernah sekitar jam 10 atau jam 11 malam, posisinya udah di atas kasur dan langsung tidur bisa juga. Tapi ternyata saya lihat WhatsApp ada operasi tangkap tangan dan saya harus segera bergegas ke sini, ke KPK buat liputan langsung. Mau nggak mau itu harus jadi tanggung jawab saya kan, jadi harus dilakuin. Jadi wartawan yang spesifik ngepost di KPK itu jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Soalnya KPK itu banyak kasus-kasus yang kita misal belum tahu awal mulanya, terus kita harus cari tahu, kita semacam mini investigasi begitu. Misal saya hubungin pihak-pihak terkait, pengacara, atau misalkan penyidik, atau misalkan orang dalam internal KPK untuk cari informasi-informasi yang itu belum terblow up di media lain. Banyak orang bilang buat jadi wartawan itu harus 24 jam, terus kita jadi sulit bersosialisasi atau hangout bareng teman-teman yang lain. Enggak sama sekali, saya justru bisa berkomunikasi dan juga sosialisasi sama orang yang lebih banyak. Kenapa? Misalnya nih, di lapangan, saya nggak cuma ketemu sama wartawan dari media saya sendiri, tapi ada wartawan dari media lain, terus ada narasumber yang lain juga. Melaporkan.